Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita memohon agar kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Saya mendapat inspirasinya dari Injil Markus bab 12. Ketika Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, perintah manakah yang paling utama? Lalu Yesus menjawab, perintah utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Saudara-saudaraku, kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang diambil dari Perjanjian Lama. Apa yang menjadi isi pokok dari seluruh pewahyuan Allah dalam Perjanjian Lama, supaya kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Untuk Tuhan Allah, kita diminta mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ungkapan mengasihi Tuhan Allah tentu saja didasarkan bukan sekedar perintah, tetapi berdasarkan pengalaman. Karena Allah telah mengasihi umat Israel dengan kasih sayang yang sangat-sangat besar. Bagaimana bangsa Israel terpilih sebagai umat perjanjian antara Allah dan umat dari suatu kelompok bangsa yang kecil istilahnya, tidak berarti tetapi diangkat oleh Allah menjadi umatnya. Seperti Musa juga katakan, manakah ada bangsa yang punya Allah sedemikian dekat seperti Yahweh Allah Israel. Ungkapan betapa mencintainya dan mengasihinya Allah kepada umatnya. Dan karena dia sudah mengasihi kita, mengasihi umatnya, maka hendaklah umat juga mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Maksudnya adalah seluruh diri kita, semua-muanya mestinya diarahkan kepada kasih sayang kepada Tuhan Allah. Tentu kita nanti masih harus bicara pada waktunya bahwa kasih Tuhan Allah, Yahweh Allah Israel ini akan terwujud, akan ternyatakan secara lebih istimewa, bahkan menjadi puncak sejarah keselamatan ketika kasih Allah itu dinyatakan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus adalah kasih Tuhan Allah, kasih Allah Bapa yang nampak secara manusiawi
Dia adalah Sang Putra yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, sengsara dan wafat dan bangkit. Dan dia meninggalkan Ekaristi sebagai sakramen dari kurbannya, sakramen dari kasihnya yang tertumpah paling radikal, paling sehabis-habisnya. Maka merenungkan adorasi sebagai saat mengasihi Tuhan Allah atau Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, tidak lain adalah karena pengalaman kita sendiri yang telah dikasih oleh Allah. Dan kasih itu menjadi nyata, telah terbukti, bahkan secara historis telah tercatat melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang telah wafat, namun kemudian bangkit. Memandang Ekaristi, sakramen Maha Kudus dalam adorasi adalah memandang kasih Allah yang sehabis-habisnya, yang telah ditampakkan, diwujudkan melalui korban Yesus Kristus di salib. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuhnya, tubuh yang kudus, kasih Allah yang telah berbentuk sakramental dalam rupa roti, yang dalam Ekaristi kita sambut dan kita santap, dan dalam adorasi kita pandang dan kita sembah. Memandang sakramen Maha Kudus dalam adorasi adalah memandang Tuhan Allah yang mencintai kita, mengasihi kita. Dan kita hanya diminta untuk menanggapi kasih itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Sebenarnya, saat kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal, segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, sama saja kita dianugerahi keselamatan. Saat kita sanggup untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, saat itulah kita menerima anugerah damai, kasih, sukacita, damai, atau buah-buah roh itu. Maka marilah kita mohon supaya kita mampu untuk mengasihi Tuhan Allah. Sebab dengan kasih itu kita sendiri menerima keselamatan, kita menerima kasih, sukacita, dan damai. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.